Suku Shuar, Ekuador, dan Peru. Pernah dengar tentang kepala manusia yang dikecilkan? Itu adalah tradisi suku Shuar di hutan Ekuador dan Peru. Mereka terkenal dengan praktik membuat chansa, yaitu kepala musuh yang dikecilkan. Caranya, kepala dipotong, dikuliti, direbus, dan dikeringkan hingga seukuran kepalan tangan. Tujuannya bukan sekedar trofi, tapi untuk menjebak roh musuh agar tidak bisa membalas dendam. Hari ini, praktik itu sudah dilarang, tapi sejarahnya tetap membuat merinding. Suku Shuar masih menjaga bahasa, kepercayaan, dan ritual roh alam mereka. Hidup mereka sederhana, tapi legenda mereka tetap menakutkan sekaligus misterius. Suku Toraja, Indonesia. Di Sulawesi, Indonesia, ada suku dengan tradisi pemakaman paling unik di dunia. Mereka adalah suku Toraja. Bagi mereka, kematian bukan akhir, tapi perjalanan menuju alam berikutnya. Mayat tidak langsung dikuburkan, tapi disimpan di rumah dan diperlakukan layaknya masih hidup. Mereka diberi makan, dipakaikan baju, bahkan diajak bicara oleh keluarga. Setelah bertahun-tahun, barulah ada upacara pemakaman besar yang disebut Rambu Solo. Dan yang paling unik, setiap tahun mayat dikeluarkan dalam ritual Mak Nene. Tubuh mereka dibersihkan, diberi pakaian baru, lalu difoto bersama keluarga. Bagi Toraja, ini adalah bentuk cinta, bukan hal yang menakutkan. Suku Dogon, Mali, Afrika. Jauh di Mali, Afrika Barat, ada suku yang dikenal karena pengetahuan bintang-bintangnya. Ribuan tahun lalu, mereka sudah tahu tentang bintang Sirius B. Padahal, bintang itu bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin mereka tahu? Siapa yang mengajari mereka? Banyak teori yang mengatakan mereka diajari oleh makhluk luar angkasa. Selain itu, Dogon juga punya ritual dengan masker rumit dan tarian sakral yang berlangsung berhari-hari. Sampai hari ini, misteri Dogon belum pernah terpecahkan. Suku Himba, Namibia. Bayangkan, hidup di gurun Afrika tanpa mandi sama sekali. Tapi mereka tetap harum. Bagaimana bisa? Itulah perempuan Himba dari Namibia. Mereka melindungi kulit dengan campuran tanah liat merah, lemak, dan herbal yang disebut otize. Bubuk merah itu bukan cuma kosmetik, tapi juga pelindung dari panas matahari dan serangga. Rambut dan hiasan mereka menunjukkan status usia dan perkawinan. Meski dunia modern sudah berkembang, Himba tetap teguh mempertahankan tradisi nenek moyang. Mereka adalah simbol bagaimana budaya bisa bertahan meski dikepung globalisasi. Suku Sentinel India. Pernah dengar tentang suku yang bahkan tentara pun nggak berani deketi? Inilah suku Sentinel. Mereka tinggal di Pulau Sentinel Utara, di Samudra Hindia. Suku ini benar-benar terisolasi selama ribuan tahun. Nggak ada listrik, nggak ada internet, bahkan bajunya pun masih dari alam. Pemerintah India bahkan bikin aturan, siapapun dilarang mendekat lebih dari 5 kilometer. Kenapa? Karena siapapun yang mencoba mendekat, biasanya diserang. Tahun 2006, 2 nelayan tewas karena kapalnya terlalu dekat. Dan pada tahun 2018, seorang misionaris bahkan dibunuh saat mencoba masuk. Sampai sekarang, bahasa mereka, budaya mereka, bahkan nama asli mereka, masih jadi rahasia besar. Suku Awa, Brazil. Di hutan Amazon Brazil ada suku kecil bernama Awa. Populasi mereka hanya sekitar 100 orang. Dan yang lebih mengejutkan, sekitar 30 diantaranya belum pernah bertemu dunia luar. Yang unik, mereka sangat dekat dengan hewan. Monyet, burung, bahkan tupai dianggap bagian dari keluarga. Mereka hidup nomaden, berpindah tempat di dalam hutan untuk bertahan hidup. Tapi, sayangnya, hutan mereka terus dirusak oleh penebangan liar. Banyak anggota suku meninggal karena penyakit yang dibawa orang luar. Organisasi internasional berjuang agar hutan mereka dilindungi. Suku Awa adalah simbol terakhir perlawanan terhadap modernisasi yang merusak. Suku Yanomami. Di hutan Amazon antara Brazil dan Venezuela, hidup suku Yanomami. Mereka tinggal di rumah besar berbentuk lingkaran yang disebut
Siabono. Di sana, banyak keluarga hidup bersama di satu atap yang sama. Mereka percaya pada roh-roh hutan yang menjaga kehidupan mereka. Salah satu ritual paling unik adalah meminum abu tulang leluhur yang dicampur dalam sup pisang. Bagi mereka, itu adalah cara untuk menyatu dengan orang yang sudah meninggal. Sayangnya, hidup mereka sering terancam oleh penambang emas ilegal. Selain merusak hutan, para penambang juga membawa penyakit mematikan. Suku Yanomami adalah cermin betapa rapuhnya keseimbangan antara manusia dan alam.